Supreme Martial God Technique. Bab 3006 mengambil umpan lagi. Dengan pakaian ini, tampilannya lebih seperti itu. Ni Zibai menjadi lebih percaya diri dan mulai menghasut dan merayu. Wu Yun, saya tahu bahwa Anda membuat janji dengan Ning Dai untuk bertarung karena Anda telah mengarahkan sumber daya dan tanah Sekte Pengyu. Bahkan, orang-orang, terutama orang-orang muda seperti Anda, membutuhkan keberanian dan dorongan yang gigih. Saya ingin membunuh Anda. Dalam hati saya. Oh, ya, Anda terluka. Saya dapat memberi Anda kesempatan dan memberi Anda 2 hari untuk menyembuhkan luka Anda. Pada saat ini, Wu Yun hampir tertawa terbahak-bahak. Orang baik, benar-benar orang baik. Sejak zaman dahulu kala, bukan hal yang aneh jika hidangan diantar ke rumah Anda. Namun hidangan seperti ini, yang diantar ke rumah Wu Yun dengan penuh ketulusan dan ketulusan yang diimpikannya, tidak begitu umum. Kondisi yang diberikan oleh Ni Zibai adalah situasi ideal yang diinginkan Wu Yun. Pada saat ini, Wu Yun juga merasa waktunya sudah hampir tiba. Akan tetapi, dia tetap menahan diri dan tidak mengangguk. Dia tahu Ni Zibai pasti akan mengatakan sesuatu yang lain. Benar saja, setelah beberapa saat, Ni Zibai terdengar berkata, Wu Yun, ini kesempatanmu. Jika kau melewatkannya, kau tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Atau, aku bisa mundur selangkah. Selama kau setuju untuk bertarung, aku tidak akan membunuhmu. Paling-paling, aku akan melumpuhkanmu, dan kondisi yang bisa kau nikmati setelah menang akan sama persis. Kali ini, Wu Yun tahu bahwa waktunya telah tiba, sudah hampir waktunya. Oleh karena itu, saat Ni Zibai selesai berbicara, Wu Yun menggertakkan giginya seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah kau menganggap serius semua yang kau katakan? Jika aku menang, aku tidak hanya bisa pergi ke tanah harta karun sekte ekstrim milikmu untuk berlatih, tetapi jika itu adalah sesuatu yang bisa kuambil, aku bisa mengambilnya sesuka hati. Juga, jika aku kalah, kau tidak akan membunuhku, tetapi paling-paling kau akan menghancurkan kultivasiku. Ya, Wu Yun punya rencananya sendiri, dan Ni Zibai juga punya rencananya sendiri. Jadi, melihat Wu Yun setuju, Ni Zibai mengangguk cepat. Tampaknya dia takut Wu Yun akan menarik kembali kata-katanya. Baiklah, seperti kata pepatah, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, dan kekayaan ditentukan oleh Tuhan, tetapi aku, Wu Yun, tidak percaya pada takdir. Aku menerima pertarungan ini. Kalau begitu aku akan bertarung denganmu dalam 2 hari saat lukaku sembuh. Kau pilih tempatnya, dan aku akan memuaskanmu. Dalam 2 hari ke depan, aku akan menyembuhkan lukaku di hadapanmu dan tidak pergi ke tanah harta karun sekte Pengyu untuk berlatih. Wu Yun menggertakkan giginya, tampak seolah dia bertekad untuk memberikan segalanya. Dapat dikatakan ia mengekspresikan. Pertunjukan ini juga benar-benar menipu Ni Zibai dan semua orang yang hadir, termasuk Wang Tong. Sementara Ni Zibai sangat gembira, Xiao Dian merasa lega, dan semua orang menantikannya, Wang Tong merasa khawatir. Karena dia juga ditipu oleh Wu Yun, dia pikir Wu Yun benar-benar tidak punya kepercayaan diri sama sekali. Dan sesaat kemudian, Ni Zibai segera bicara. Bagus sekali, Wu Yun, tiba-tiba aku mengagumi keberanianmu. Mari kita atur pertempuran di depan semua orang yang hadir. Mengenai lokasi pertempuran, karena kamu terluka dan tidak nyaman bagimu untuk bergerak, mari kita atur di sini. Kamu akan memulihkan diri di sini selama 2 hari ke depan, dan aku akan menunggumu di sini selama 2 hari. Pada saat ini 2 hari dari sekarang, kamu dan aku akan memulai pertempuran. Baiklah. Setelah Ni Zibai selesai berbicara, Wu Yun mengangguk dengan tenang. Lalu, tanpa basa-basi lagi, dia duduk bersila dan mulai berpura-pura menyembuhkan lukanya. Yang lainnya juga menemukan tempat untuk beristirahat dan menunggu pertempuran 2 hari kemudian. Saat ini, jumlah orang yang datang ke sini telah melampaui beberapa kali lipat jumlah sebelumnya. Semakin banyak orang datang dari seluruh wilayah medium. Jumlah orangnya pun bertambah dari beberapa juta sebelumnya menjadi puluhan juta saat ini. Mengenai masa penyembuhan, mengapa Wu Yun menetapkannya selama 2 hari? Mengapa tidak dipersingkat? Tentu saja saya telah mempertimbangkannya. Pertama, batas waktu 2 hari itu ditetapkan oleh Ni Zibai sendiri. Ini membuktikan dugaan Ni Zibai bahwa butuh setidaknya 2 hari bagi Wu Yun untuk pulih. Jadi, untuk membuatnya lebih percaya, sebaiknya Wu Yun mengikuti pemikirannya. Meskipun kenyataannya Wu Yun tidak terluka sama sekali. Dan bahkan jika dia benar-benar terluka, dengan kecepatan penyembuhannya, bentuk tubuh fisiknya, dan metode kultivasinya, dia akan sembuh dalam waktu kurang dari setengah hari paling lama.
Namun Wu Yun tetap memenuhi permintaan Ni Zibai dan menggunakan 2 hari untuk menyembuhkan lukanya. Bagaimana jika Wu Yun mengatakan waktu yang lebih singkat dan Ni Zibai menjadi curiga lagi? Tidak ada keraguan bahwa setelah serangkaian operasi ini, tidak ada yang meragukan Wu Yun lagi. Semua orang merasa bahwa Wu Yun tidak memiliki peluang untuk mengalahkan Ni Zibai. Namun, dia dibutakan oleh keserakahan dan persyaratan yang ditawarkan Ni Zibai, dan dia setuju untuk bertarung seperti orang bodoh. Beberapa orang bahkan menyiratkan bahwa Wu Yun bodoh dan mencari kematiannya sendiri. Bahkan jalan buntu ini lebih buntu lagi dibandingkan dengan jalan buntu yang di Ningdai. Wang Tong juga mencoba mengirim pesan kepada Wu Yun beberapa kali untuk menanyakan situasinya, tetapi Wu Yun tidak menanggapi. Karena Wang Tong pun tidak menanggapi, Wu Yun tentu saja menutup telinga terhadap pembicaraan orang lain. Waktu berlalu cepat. 2 hari berpura-pura sembuh berakhir terburu-buru. Wu Yun, waktunya telah tiba. Tidak peduli apakah lukamu sudah sembuh atau belum, sesuai perjanjian, kamu harus berhenti menyembuhkan diri dan maju untuk bertarung. Tepat waktu, Ni Zibai, menghitung waktu, mendesak Wu Yun. Bab 3007 Penghancuran Ekstrim. Mendengar suara Ni Zibai, Wu Yun tiba-tiba terbangun dari kondisi penyembuhannya yang duduk bersila dengan mata tertutup. Matanya terbuka. Namun dia tidak langsung berdiri. Dia bahkan sengaja membuat wajahnya terlihat pucat. Hanya berpura-pura. Install saja set lengkapnya. Bagaimanapun, kekuatan Ni Zibai jauh lebih kuat dari Ningdai. Dengan pengalaman Ningdai sebelumnya sebagai pelajaran, dan mentalitas hati-hati Ni Zibai sendiri. Diperkirakan dia tidak akan menghadapi situasi yang sama seperti Ningdai lagi. Oleh karena itu, jika Wu Yun ingin meningkatkan peluangnya untuk menang, dia harus mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu. Berpura-pura bahwa lukanya belum sembuh adalah rencana pertama Wu Yun. Pada saat ini, wajah pucat Wu Yun yang pura-pura terlihat disengaja. Dia tampak baru pulih sekitar 70%, tetapi belum sembuh sepenuhnya. Bahkan ketika dia berdiri, Wu Yun sengaja terhuyung setengah langkah dengan langkah yang sedikit tidak stabil. Dengan cara ini, akan lebih meyakinkan. Wu Yun akhirnya berdiri. Dan Ni Zibai telah berjalan ke area pertempuran di tengah garis depan. Wu Yun tidak mengatakan apa-apa, dia menatap Ni Zibai. Dan Ni Zibai juga melihat Wu Yun. Ekspresinya seperti tidak percaya. Dengan kemampuan yang biasa ditunjukkan Wu Yun, bagaimana mungkin dia tidak bisa pulih dalam 2 hari? Namun wajah pucat Wu Yun dan langkahnya yang sedikit goyah membuatnya mempercayainya. Setelah beberapa saat, Ni Zibai berkata, "Wah, aku memberimu kesempatan selama 2 hari penuh. Jangan menuduhku menindas tubuhmu yang terluka. Seorang pria harus menepati janjinya. Kamu yang menentukan sendiri masa penyembuhannya, jadi kamu harus bertanggung jawab atas kata-kata dan perbuatanmu. Mulai sekarang, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Lakukanlah. Aku bukan Ningdai. Karena ini adalah pertarungan yang harus dibayar, kedua belah pihak tidak perlu bersikap sopan. 5 tarikan napas, aku akan memberimu 5 tarikan napas terakhir untuk menyesuaikan diri. Setelah 5 tarikan napas, aku akan menyerang secara langsung." Benar saja, Ni Zibai jelas jauh lebih berhati-hati daripada Ningdai. Dia tidak sombong, dan kenyataannya sikapnya menunjukkan bahwa dia tidak akan memberi Wu Yun kesempatan sedikit pun. Saya kira dia ingin membunuh Wu Yun dengan satu gerakan untuk menghindari masalah lebih lanjut. Dan faktanya, dia melakukannya. Saat dia selesai berbicara, dia sudah siap. Ledakan kultivasi yang luar biasa. 3 guntur suci muncul di atas kepalanya. Sebuah rantai berwarna merah darah muncul di tangannya. Ini seharusnya seni bela dirinya. Pada saat ini, di sekitar Ni Zibai, orang bisa mendengar aliran suara berderak yang konstan. Ini adalah suara ledakan udara karena batas kekuatan fisik. Orang luar, atau orang yang tidak pernah mendalami teknik rahasia ekstrim sekte ekstrim, sebenarnya tidak dapat memahami mengapa suara ledakan sonik yang berderak seperti itu dikeluarkan. Tetapi Wu Yun, yang juga telah berlatih teknik rahasia pamungkas, mengetahuinya dengan sangat baik. Ini adalah perwujudan kultivasi sejati Ni Zibai terhadap teknik rahasia tertinggi hingga ke tingkat tertinggi. Ni Kun pernah membuat suara serupa sebelumnya. Tetapi apakah itu auranya, perasaan yang diberikannya kepada orang-orang, atau kecerahan ledakan sonik, mereka jauh lebih rendah daripada Ni Zibai saat ini. Jelas, dalam hal batasan, Ni Zibai telah mencapai tingkat yang sulit dicapai oleh orang biasa. Namun, level yang sulit dicapai oleh orang biasa ini, hanya berlaku bagi orang biasa saja. Wu Yun bukan orang biasa. Oleh karena itu, bagi Wu Yun, pernyataan ini pada dasarnya tidak benar.
Namun, Ni Zibai tidak tahu tentang situasi Wu Yun dalam pelatihan ekstrim ini. Meskipun Wu Yun telah mengambil teknik rahasia pamungkas sejak lama, waktunya masih singkat, dan dia tidak menyangka bahwa teknik rahasia pamungkas ini dapat memberikan banyak bantuan kepada Wu Yun. Dan sekarang, dia tidak melihat kekuatan teknik rahasia terhebat pada Wu Yun. Tapi benarkah demikian? Teknik rahasia pamungkas, bukankah Wu Yun mempelajarinya? Itu pasti salah. Wu Yun telah menguasainya, dan karena keunggulan fisiknya, dia hanya bisa naik satu tingkat lebih tinggi dari Ni Zibai. Alasan mengapa saya tidak melihatnya sekarang adalah karena Wu Yun tidak menggunakan kemampuan ekstrim ini sama sekali. Tujuannya hanya saat ini, dia ingin memberi kejutan pada Ni Zibai. Jadi, ketika Ni Zibai melepaskan kultivasinya dan menunjukkan kekuatan pamungkasnya, Wu Yun juga melepaskan semua kekuatan yang seharusnya dia lepaskan. Termasuk Holy Thunder dan seni bela diri. Tentu saja, ada pula ledakan sonik yang sedikit memekakkan telinga. Dengan kata lain, bagi orang luar, bagi orang yang belum mempelajari teknik rahasia ekstrim ini, mungkin mereka tidak dapat mengetahui dengan jelas apa perbedaan atau kesenjangan antara ledakan sonik ekstrim Wu Yun dan Ni Zibai. Namun Ni Zibai sendiri jelas mengenai hal itu. Hanya dengan melihat dan mendengarnya, ekspresi Ni Zibai langsung berubah. Tentu saja, dia terkejut dengan kekuatan ekstrim Wu Yun. Seperti yang baru saja dikatakan, Ni Zibai telah mencapai level dalam praktik teknik rahasia pamungkas ini yang hampir tidak ada seorang pun yang dapat melampauinya, atau paling tidak mengejarnya. Tapi Wu Yun melakukannya. Dari suara ledakan sonik tersebut, dapat diketahui bahwa latihan Wu Yun dalam hal ekstrim sebenarnya jauh lebih baik daripada dia. Benar saja, dia jauh lebih baik darinya, bahkan sampai menghancurkannya. Jika kita katakan bahwa latihan ekstrim Ni Zibai adalah aliran, prestasi Wu Yun dalam hal ini setidaknya bisa menjadi setengah sungai. Dan jika kita membandingkan Ni Zibai dengan sungai, maka Wu Yun sekurang-kurangnya adalah sebuah danau, atau bahkan setengah lautan. Inilah celahnya. Justru karena inilah Ni Zibai tercengang. Sebelumnya, ia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa ada seseorang yang mampu melampaui atau bahkan jauh melampaui dirinya dalam latihan ekstrim. Sekarang, seseorang telah melakukannya. Hal yang paling menakutkan adalah orang ini melakukannya dalam beberapa hari. Bab 3008 serangan normal paling kuat. Teror, kengerian, ketidakpercayaan, dan seterusnya. Semua kata-kata ini masih jauh dari cukup untuk menggambarkan perasaan di hati Ni Zibai saat ini. Dia sangat terkejut. Pada saat yang sama, perasaan gelisah yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul dalam hati Ni Zibai. Dia pada dasarnya berhati-hati dan lebih banyak berpikir daripada kebanyakan orang. Jadi pada saat ini, entah kenapa dia mulai merasa bahwa semua yang dilakukan Wu Yun adalah palsu. Perasaan ini tidak jelas, tetapi muncul secara tidak dapat dijelaskan. Tampaknya hanya tebakan, hanya pemikiran yang berlebihan, tetapi saya juga merasa bahwa memang begitulah kenyataannya. Sebab, jika dia tidak berpura-pura, lalu mengapa Wu Yun menyembunyikan kekuatannya barusan, menyembunyikan kekuatan pamungkasnya yang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan? Dan jika dia berpura-pura, mengapa dia terluka dan mengapa tampaknya begitu sulit untuk menang? Apakah Wu Yun begitu sabar? Atau, saat sedang memikirkannya, tiba-tiba muncul kekhawatiran yang semakin tidak dapat dipahami Ni Zibai. Dia merasa jika Wu Yun benar-benar berpura-pura, dia akan mampu menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik di hadapan Ning Dai dan tetap terlihat menang. Orang ini sangat menakutkan. Tetapi tidak peduli seberapa menakutkannya, Ni Zibai mengatakan setidaknya saat ini dia tidak takut pada Wu Yun. Menghancurkan sampai batas ekstrim bukanlah kunci kemenangan atau kekalahan. Lagi pula, tingkat kultivasi mereka ada di sana. Ada perbedaan antara level kedua Holy Thunder dan level ketiga Holy Thunder, satu level utuh, satu garis utuh Holy Thunder. Dia penuh percaya diri pada dirinya sendiri. Tetapi pada saat yang sama, Ni Zibai sepenuhnya bertekad untuk membunuh Wu Yun, dan tidak bisa ditunda, sekarang juga. Dia merasa sangat khawatir, asalkan dia tidak membunuh Wu Yun hari ini. Selama Wu Yun diberi kesempatan bertahan hidup, dialah yang akan mati di masa depan. Dasar bajingan kecil, aku tidak menyangka kau menyembunyikan kekuatanmu dalam pertempuran tadi. Kau pasti punya sesuatu. Tapi kau memilih untuk menantangku dalam pertempuran, itu adalah kesalahan terbesarmu. Aku ingin membunuhmu. Aku katakan padamu dengan sangat jelas bahwa tujuan dari pertempuran ini adalah untuk membunuhmu. Pada saat ini, Ni Zibai tampak sangat ganas. Pertarungan telah dimulai dan tidak dapat diubah, jadi dia tidak perlu terus berpura-pura.
Dia bisa bertindak tanpa hambatan dan tidak perlu khawatir Wu Yun tidak berani menerima tantangannya seperti sebelumnya. Jadi, dia mengambil inisiatif. Lengannya diangkat, lalu diturunkan secara tiba-tiba. Saya melihat cambuk berwarna merah darah di tangannya tiba-tiba melayang ke depan. Sebuah retakan kecil muncul di ruang itu. Sebuah cambuk panjang terayun turun dari celah itu. Cambuk ini tampaknya sangat mudah, tanpa menggunakan kekuatan seni bela diri apapun. Namun pada kenyataannya, hal itu juga sangat menakutkan. Karena ini adalah serangan biasa terkuat yang dapat digunakan Ni Zibai selain kekuatan seni bela dirinya. Ketika cambuk panjang itu jatuh, bahkan gunung besar pun akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Dan kekuatan serangan mengerikan inilah yang langsung menyerang Wu Yun di bawah. Sangat kuat, tingkat ketiga dari alam guntur suci, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Wu Yun menggertakkan giginya diam-diam, menatap cambuk terbang yang jatuh dari langit, merasa agak gugup. Bukannya aku takut, tapi kegugupan pasti ada saat berhadapan dengan seseorang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi dariku. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, saat seseorang mencapai alam guntur suci, jarak antar tiap alam kecil sebanding dengan jarak alam sebelumnya, bahkan melebihi jarak. Karena itu, Wu Yun tidak berani ceroboh lagi. Dia tidak bersembunyi lagi. Pada saat pertama, beberapa kartu yang sebelumnya disembunyikan dirilis. Seperti bayangan Dewa Perang, seperti siklus kehidupan dan kematian. Bayangan Dewa Perang tidak berguna dalam pertarungan sebelumnya dengan Ningdai, jadi dia menggunakannya saat ini. Dan teori reinkarnasi belum pernah digunakan sebelumnya. Pada saat ini, dia menggunakannya tanpa ragu-ragu. Dua seni bela diri muncul pada saat yang sama. Siklus kehidupan dan kematian segera mengambil posisi dominan. Penggabungan ketiga kekuatan tersebut dilengkapi dengan seni bela diri. Ledakan. Gemuruh. Cambuk panjang itu jatuh, pertama-tama mengenai jalur siklus hidup dan mati Wu Yun. Jalan hidup dan mati bergetar, tetapi tidak terpengaruh. Namun, itu tidak membantu Wu Yun memblokir atau menyerap serangan itu. Setelah mengimbangi sebagian kekuatan serangan cambuk itu, ia membiarkan cambuk itu menembus dan terus memukul Wu Yun. Dentang. Suara renyah terdengar. Itu adalah cambuk panjang yang menghantam 3 pedang di tangan Wu Yun. Momen ini adalah konfrontasi. Cambuk panjang itu menghantam ketiga pedang, menimbulkan suara benturan logam. Wu Yun merasakan sakit di lengannya, namun dia berhasil menangkis cambuk panjang itu. Akan tetapi, meskipun kekuatan cambuk itu melemah, namun cambuk itu belum sepenuhnya hilang, dan masih terus menghujani ke bawah. Dia ingin mematahkan 3 pedang Wu Yun, melukai Wu Yun dengan serius atau membunuh Wu Yun. Gaya ini memang sangat kuat. Setelah 2 halangan, ia masih sangat kuat. Wu Yun menggunakan 3 pedang untuk menangkisnya selama beberapa saat. Meskipun ia mampu menangkis banyak serangan cambuk itu, ia tetap tidak dapat menahannya sepenuhnya. Tiba-tiba, Wu Yun merasa lengannya lemas, dan lengannya yang sudah sakit karena pukulan itu, tidak dapat bertahan. Cambuk panjang itu menghantam lagi. Satu-satunya yang tersisa adalah garis pertahanan terakhir Wu Yun. Perisai daya pelindung tubuh. Wah, cambuk panjang itu akhirnya menyerang perisai kekuatan pelindung Wu Yun. Untungnya, perisai pelindung Wu Yun tidak rusak pada akhirnya. Namun Wu Yun pun tidak merasa tenang. Dia langsung terlempar. Seluruh orang itu terdorong mundur lebih dari 10 meter sebelum dia berhenti. Setelah berguling-guling di tanah dengan cukup terhuyung-huyung, Wu Yun segera berdiri lagi. Kali ini, Wu Yun tidak berpura-pura, dia adalah Ni Zibai, dia benar-benar terlalu kuat. Haha, bocah, itu saja. Bagaimana dengan siklus hidup dan mati, atau teknik rahasia pamungkas? Di hadapan kekuatan penghancurku yang absolut, semua trikmu yang hebat tidak akan berguna. Melihat bahwa serangan normal terkuatnya tanpa seni bela diri hampir membunuh Wu Yun, Ni Zibai tidak lagi memiliki kekhawatiran dan kecurigaan sebelumnya. Saat berikutnya, cambuk panjang itu terlihat berayun di udara. Gerakan mengayunkan cambuk berubah, tetapi arah serangannya tidak berubah. Dan ini masih merupakan serangan biasa tanpa seni bela diri apapun. Namun dalam hal kekuatan, serangan itu jauh lebih kuat daripada serangan pertama. Menghadapi gerakan kedua yang mulus ini, Wu Yun tidak siap untuk melanjutkan perlawanannya kali ini. Bab 3009, kamu menyerang, aku menghindar. Wu Yun bersiap menghindar. Faktanya, sampai sekarang, dia belum memikirkan cara yang tepat untuk melawan Ni Zibai. Tentu saja, itu tidak berarti Wu Yun tidak bisa menang. Dia masih memiliki kepercayaan diri. Namun, untuk saat ini, keyakinan ini tidaklah cukup. Keyakinan itu datang dari kenyataan bahwa Wu Yun belum memberikan segalanya.
Jika dia mengerahkan segenap kemampuannya dan dipadukan dengan kekuatan siklus kehidupan dan kematian, setidaknya menurut pendapatnya, mengalahkan Ni Zibai seharusnya tidak menjadi masalah. Alasan mengapa dia tidak cukup percaya diri adalah karena Ni Zibai belum menggunakan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, Wu Yun tidak terlalu percaya diri. Saat orang kuat bertarung, kesempatan untuk bertempur menjadi cepat berlalu. Adapun Wu Yun, jika dia ingin menang melawan Ni Zibai yang begitu kuat, dia tidak boleh membuat kesalahan apapun. Hal terbaik adalah mampu mengungguli lawan dengan satu gerakan, atau bahkan menang dengan satu gerakan. Lagi pula, orang-orang seperti Ni Zibai sebenarnya punya banyak metode. Bahkan setelah mengerahkan segenap tenaganya, dia masih memiliki sedikit cadangan di tangannya. Oleh karena itu, tidaklah tepat bagi Wu Yun untuk memperlihatkan kekuatannya terlalu dini. Dan inilah mengapa Wu Yun ingin menghindar dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Dia harus menghindari serangan itu terlebih dahulu, menunjukkan kelemahan, dan menghindar sambil memaksa Ni Zibai menggunakan kekuatan penuhnya. Asalkan Wu Yun dapat memahami secara kasar sejauh mana kekuatan penuh Ni Zibai, dia kemudian dapat mengambil inisiatif untuk menyerang atau melawan. Dan pada saat itu, kemungkinan menang dengan satu gerakan akan jauh lebih besar. Jika Wu Yun telah memperlihatkan kekuatan bertarung terkuatnya sebelum Ni Zibai bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Begitu Ni Zibai menjadi waspada, akan jauh lebih sulit bagi Wu Yun untuk menang. Adapun apakah Wu Yun dapat menghindari serangan Ni Zibai dengan aman dan selamat, serta menghindar sambil menunjukkan kelemahan. Kesulitannya pasti sangat besar. Tapi Wu Yun percaya diri. Kecepatan dan kemampuan reaksinya masih cukup. Wu Yun yakin bahwa selama dia tidak terganggu dan selama Ni Zibai tidak melancarkan serangan di luar imajinasinya, seharusnya tidak sulit bagi Wu Yun untuk menghindar dengan aman. Ini adalah pertunjukan besar dan pertunjukan yang bagus. Dan tidak diragukan lagi bahwa drama ini telah dimulai. Serangan kedua Ni Zibai akan datang. Dan Wu Yun juga melompat dan menghindar dengan mulus. Namun, setelah mendarat, Wu Yun tidak bisa berdiri tegak, ia sengaja terhuyung beberapa langkah. Segera setelah itu, Ni Zibai mencambuk lagi. Wu Yun mengendalikan langkahnya yang sempoyongan dan menghindar lagi. Kegembiraan akan segera dimulai. Ni Zibai lambat menggunakan seni bela dirinya untuk menyerang dan telah menggunakan serangan normal. Setiap gerakan sangat kuat. Hal ini harus diakui. Tetapi setiap kali, Wu Yun mampu tetap tenang dan stabil, atau lebih tepatnya, terhuyung-huyung dan nyaris menghindar. Yang pertama benar, karena itulah kekuatannya. Yang terakhir juga benar, karena Wu Yun sengaja berpura-pura menunjukkannya kepada Ni Zibai. Meskipun sejak awal, serangan Ni Zibai menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Wu Yun merasa sedikit enggan dan mengalami kesulitan. Namun saat serangannya meningkat, Wu Yun berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat yang sama, Wu Yun juga menemukan bahwa Ni Zibai tidak sekuat yang dia bayangkan. Dengan kata lain, Ni Zibai memang sangat kuat dan memiliki kultivasi yang hebat. Namun, metode serangan Ni Zibai tampak agak sederhana. Terus terang, dia tidak memiliki pengalaman bertempur. Tentu saja, di usia Ni Zibai, dia memiliki beberapa pengalaman bertempur, tetapi tidak banyak. Setidaknya dibandingkan dengan seseorang seperti Wu Yun yang telah selamat dari berbagai pertarungan hidup dan mati, pengalaman bertarung Ni Zibai tampaknya agak mendasar. Ini juga merupakan alasan mengapa dia, meskipun memiliki keterampilan yang kuat, tidak dapat melakukan apapun pada Wu Yun. Pada awalnya, Ni Zibai tenang dan tidak marah. Namun lambat laun, dia melihat serangannya makin cepat dan makin ganas, tetapi dia sama sekali tidak dapat menyentuh Wu Yun. Meskipun Wu Yun tampak malu dan terpaksa setiap saat, dia mampu menghindar. Setelah lebih dari selusin putaran, Ni Zibai akhirnya tidak tahan lagi. Dia mulai merasa cemas. Sudut mulut Wu Yun tetap tanpa ekspresi, memperlihatkan senyuman yang sulit dipahami. Bajingan sialan, kenapa kau licin seperti ikan loah? Beranikah kau melawan kakek secara langsung? Ni Zibai berhenti menyerang, menatap Wu Yun, dan berkata dengan geram. Dan dari nada suaranya, dapat diketahui bahwa dia memang sedikit cemas. Wu Yun tersenyum diam-diam, mengetahui bahwa Ni Zibai perlahan-lahan jatuh ke dalam perangkap, dan hanya menambahkan bahan bakar ke api seharusnya sudah cukup. Setelah ragu sejenak, dia berbicara dengan nada menghina. Haha, ada apa? Siapa bilang kau tidak boleh menghindar? Kalau aku tidak bisa mengalahkanmu, tidak bisakah aku menghindar? Kalau kau punya kemampuan, buatlah aku tidak bisa menghindar. Dan aku juga bisa memberitahumu dengan jelas bahwa aku ingin membuatmu lelah. Kau menyerang dan aku menghindar.
Setiap gerakanmu menghabiskan energi, dan meskipun aku juga menderita kerugian saat menghindar, kerugian itu pasti jauh lebih sedikit daripada kerugianmu. Jadi, kalau kau tidak bisa menghentikanku menghindar, maka aku akan menggunakan metode ini untuk membuatmu lelah. Sebagian besar orang yang hadir tercengang oleh kata-kata ini. Saya harus mengatakan bahwa apa yang dikatakan Wu Yun tampaknya masuk akal, tetapi juga tampaknya tidak masuk akal. Alasannya sulit dijelaskan. Tapi apapun alasannya, kata-kata Wu Yun agak provokatif dan sarkastik terhadap Ni Zibai. Jika Ni Zibai seorang amatir, atau dia tidak peduli, maka dia bisa mengabaikan kata-kata Wu Yun dan terus seperti ini. Maka tidak jelas apakah Wu Yun akan membuatnya kelelahan sampai mati. Atau dia akan melelahkan Wu Yun sampai mati. Namun Ni Zibai bukanlah seorang amatir, ia bahkan merupakan seorang pemimpin sekte yang terkenal. Dan dia tidak menganggap itu penting. Bab 3010 Blokade Ekstrim. Oleh karena itu, Ni Zibai tidak tahan dan tidak akan melanjutkan seperti ini. Dia tidak akan memberi Wu Yun kesempatan untuk terus bersembunyi. Dasar bajingan kecil, kau hanya mencoba memanjat ketika aku memberimu tongkat. Kau benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Aku hanya ingin menguji kemampuanmu. Aku tidak menyangka kau sehebat ini. Aku melebih-lebihkanmu. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu melihat seberapa kuatnya aku. Aku ingin kau tahu bahwa kekuatan tempur pamungkasku adalah ketinggian yang bahkan tidak dapat kau bayangkan. Membunuhmu semudah menghancurkan semut. Mendengar kata-kata ini, pupil mata Wu Yun tiba-tiba mengecil. Pada saat yang sama, ia juga membuat banyak persiapan. Bersiaplah untuk meledak kapan saja. Karena rencananya akhirnya berhasil. Nantinya, Ni Zibai kemungkinan besar akan menggunakan serangan terkuatnya secara langsung. Yang perlu dilakukan Wu Yun selanjutnya adalah melihat seberapa kuat kekuatan tempur Ni Zibai dan apakah dia bisa mengatasinya. Kalau bisa memakannya, meledaklah dan lawan. Jika dia tidak bisa memakannya, maka dia hanya bisa menggunakan beberapa kartu truf yang awalnya disediakan untuk menghadapi Xiao Dian di permainan ketiga sebelumnya. Faktanya, Wu Yun masih memiliki kepercayaan diri. Belum lagi hal lainnya, hanya dari selusin gerakan pertarungan di antara mereka berdua tadi, orang bisa merasakan bahwa Ni Zibai sebenarnya tidak sekuat itu. Selain itu, kurangnya pengalaman tempur sebenarnya juga menjadi alasan mengapa efektivitas tempurnya sangat berkurang. Blokade ekstrim. Tiba-tiba terdengar teriakan keras, memekakkan telinga, membangunkan Wu Yun yang tengah berpikir keras sejenak. Itu adalah raungan Ni Zibai. Saat berikutnya, area di sekitar kedua kelompok yang bertarung, radius sekitar 10 meter, tiba-tiba menjadi hikmat dan bermartabat. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang langsung menyelimuti area ini. Kerumunan di sekitar mereka segera mundur agak jauh. Awalnya, Wu Yun mengira itu adalah ilusi. Namun segera, dia menyadari bahwa itu bukanlah ilusi, melainkan seni bela diri Tao milik Ni Zibai. Tidak, lebih tepatnya, ini mungkin bukan sekedar seni bela diri Tao murni. Ini adalah seni bela diri Tao yang menggabungkan keunggulan ekstrim Ni Zibai sendiri. Saya kira Ni Zibai sendiri yang melakukannya. Harus saya akui, itu sangat kuat. Dan kita harus mengakui bahwa Ni Zibai memang memiliki bakat. Dia benar-benar mampu menggunakan seni bela diri Taoisme dan sepenuhnya memadukan keunggulan ekstremnya sendiri untuk mengembangkan seni bela diri baru yang kuat. Dan seni bela diri semacam ini seharusnya lebih kuat dari seni bela diri Tao yang asli. Belum lagi seberapa kuatnya, tetapi sudah pasti lebih kuat. Dan pada saat ini, hanya dibutuhkan beberapa napas saja. Seolah terlihat dengan mata telanjang bahwa di dalam area yang baru saja ditutupi itu, semua kekuatan supranatural yang bercampur di dalamnya dengan cepat mengembun. Pada saat yang sama, kekuatan super ilahi yang lebih kuat terus mengalir keluar dari tubuh Ni Zibai. Namun sekejap kemudian, pusaran raksasa terbentuk dengan cepat. Pusaran itu pada awalnya sangat besar, tetapi saat ia menyusut dengan cepat, dapat dilihat bahwa pusat pusaran itu menyusut ke arah Wu Yun. Tidak diragukan lagi bahwa Wu Yun terjebak di pusat pusaran ini. Kekuatan supranatural yang berputar dalam pusaran itu menjadi semakin kuat. Bahkan sudah sampai pada titik yang dapat menghalangi pandangan. Tidak seorang pun tahu apakah Ni Zibai, penggagas serangan, dapat secara akurat melihat situasi Wu Yun. Namun setidaknya, kecuali Ni Zibai, orang-orang terkuat lainnya, seperti Xiao Dian dan Wang Tong, hanya bisa samar-samar melihat bayangan Wu Yun melalui pusaran ini. Aku tak dapat lagi melihat keadaan Wu Yun dalam pusaran itu. Namun kondisi Wu Yun sebenarnya tidak baik. Pusaran ini tidak sesederhana yang terlihat.
Kekuatan penindas yang sangat besar dan tak terlukiskan dengan cepat mengencangkan dan menekan Wu Yun dengan gila. Ia menjadi semakin kuat dan kuat. Lambat laun, Wu Yun merasa seolah-olah ada gunung besar yang bahkan ia tidak mampu angkat, menekan punggungnya. Punggungnya perlahan-lahan membungkuk. Ya Tuhan, Ni Zibai sialan ini, seni bela diri baru yang dikembangkan dengan memadukan seni bela diri Tao dengan kemampuan batasnya sendiri benar-benar hebat. Ini sedikit di luar dugaanku. Tekanan yang begitu kuat, tidak hanya tubuh fisik, tetapi juga kultivasi dalam tubuh, tampaknya ditekan dan sulit dimobilisasi. Seluruh orang, dari dalam keluar, tampaknya terhalang. Di tengah pusaran, Wu Yun menggertakkan giginya dan berbisik diam-diam. Ini bukan rahasia dan tidak ada yang perlu dikatakan. Ni Zibai memang sangat kuat, Wu Yun harus mengakuinya. Seorang kultivator pada level ketiga alam guntur suci memang memiliki kemampuan untuk menghancurkannya, seorang kultivator pada level kedua alam guntur suci. Tetapi apakah ini cukup untuk membuat Wu Yun tidak berdaya? Apakah ini cukup untuk memaksa Wu Yun menggunakan semua kartu trufnya dan mengungkapkan kartu truf yang akan ia gunakan melawan Xiao Dian terlebih dahulu? Tidak. Sekarang belum waktunya melakukan itu, Wu Yun. Lagi pula, Wu Yun bukannya tidak punya solusi. Tentu saja, kita masih harus bergantung pada hukum reinkarnasi. Jika tidak ada siklus hidup dan mati, Wu Yun pasti berada dalam situasi yang sangat sulit saat ini. Tetapi jika kita menambahkan hukum kehidupan dan kematian serta reinkarnasi, kepastiannya akan jauh lebih besar. Hanya itu. Tiba-tiba, terdengar suara yang jelas-jelas enggan namun sangat keras kepala dari pusaran itu. Dan ketiga kata ini tidak hanya didengar oleh Ni Zibai. Orang lain yang hadir juga mendengarnya. Mengesampingkan Ni Zibai, ketika orang lain mendengar suara ini, reaksi pertama mereka adalah Wu Yun tidak tahan lagi dan berpegangan erat. Adapun Ni Zibai, dia adalah satu-satunya yang bisa melihat kondisi Wu Yun secara langsung. Karena itu, dia semakin meremehkan kata-kata Wu Yun. Menurut pendapatnya, ini adalah tindakan pantang menyerah terakhir Wu Yun sebelum kematiannya. Yang bisa kami katakan adalah Wu Yun adalah orang yang berkemauan keras, tetapi dia tidak bisa lagi mengubah hasilnya. Demi menyelamatkan mukanya karena tidak menyentuh sudut pakaian Wu Yun dalam belasan gerakan sebelumnya, Ni Zibai langsung menggunakan serangan terkuatnya. Dan hasilnya juga membuatnya bahagia. Itu berhasil. Setelah diblokir, Wu Yun tidak bisa lagi melawan. Dia tidak punya pilihan lain selain menunggu di tengah pusaran untuk dihancurkan berkeping-keping. Setidaknya itulah yang dilihat Ni Zibai. Namun benarkah demikian?